Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Des, perwakilan dari TK Plus Algebra Giri Mekar Cilengkrang. Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan isi sebuah buku cerita yang sudah saya baca. Buku ceritanya yaitu berjudul Adab Meminjam. Saya akan mempresentasikan mengenai alasan, isi, dan hikmah dari isi buku cerita ini. Yang pertama, alasan kenapa saya memilih judul buku cerita ini. Itu karena saya tertarik dengan judulnya, yaitu Adab Meminjam. Di sini ada adabnya, ya. Karena saya ingin mengajarkan dan mengaplikasikan melalui anak-anak ke dalam kehidupannya sehari-hari, dimanapun, kapanpun mereka berada, secara turun-temurun. Dan isi dari buku cerita ini tentang seorang siswi yang bernama Naila yang merasa kehilangan bukunya ketika di dalam kelas. Singkat cerita, pada suatu pagi ketika pembelajaran akan dimulai, Naila sambil mempersiapkan bukunya. Seketika dia terkaget karena buku tersebut, buku yang dicari itu nggak ada. Di atas meja nggak ada, dan di dalam tasnya pun nggak ada. Zahra, teman sebangkunya, pun terheran-heran dan bertanya, "Naila, kamu nyari apa? Buku aku nggak ada, Zahra." Lalu Zahra pun, "Mungkin kamu lupa," bilang ke Naila. "Enggak kok, aku ingat," sambil sewot Nailanya. "Aku ingat betul kalau buku itu ada di atas meja. Karena terakhir kali aku naruhnya di atas meja." Zahra pun menanggapi, "Di mana ya buku kamu kira-kira?" Nggak tahu," kata Naila. "Pokoknya harus ketemu." Setelah Zahra menenangkan Naila makin panik karena Fatimah dan Muhammad bilang kalau sebentar lagi Bu Guru akan memasuki kelas. Dan nangis menjadi-jadi Nailanya. "Buku aku belum ada, gimana? Kalau nggak ada buku itu aku nggak bisa ngumpulin buku, nggak bisa ngumpulin PR. Itu kan ada PR aku di dalam bukunya. Katanya kan jam pelajarannya itu sekarang jam pertama," kata Naila sambil nangis. Lalu kata Muhammad menenangkan Naila. Tenang. Kita cari bersama-sama." Lalu Fatimah menyahuti, "Iya, ayo kita cari yuk. Coba kita periksa di tas teman-teman yang lainnya kalau bersedia." "Bagaimana?" sambil nanya ke Muhammad, karena kebetulan Muhammad ini adalah ketua kelas. Dan alhamdulillah Muhammad mengizinkan. "Ayo kita cari ke dalam tas teman-teman yang lainnya, barangkali nggak sengaja kemasukin atau tertumpuk ya sama tas teman-temannya." Lalu dicarilah, dibantu sama teman-teman yang lainnya untuk mencari buku Naila. Dan hasilnya nihil. Buku Naila pun gak ketemu di tas manapun. Di meja siapapun gak ada. Di bawah meja, di bangku, di tas-tas yang lain gak ada. Naila makin panik. Buku aku gak ada," katanya sambil merah. "Pokoknya buku aku harus ketemu," kata Naila. "Ya, tenang," kata Fatimah dan teman yang lainnya sambil menenangkan. Lalu Zahra bilang,
Coba Naila ingat-ingat lagi. Siapa tahu buku Naila memang tidak terbawa dari rumah. Mungkin Naila lupa. Sambil mengingat-ingat dan terisak-isak. Aku ingat betul kok, kalau buku aku terakhir aku simpan di atas meja ini. Kemana ya buku aku? Dan teman-teman yang lainnya terus menenangkan. Tapi salah satu temannya Naila, yaitu Fatimah, malah menambahkan dan bilang, jangan-jangan buku Naila ada yang ngambil. Langsung Naila langsung marah dan wajahnya pun memerah. Enggak mungkin ada yang ngambil. Kalau ada yang ngambil berarti di kelas kita ada pencuri dong. Dia bilang gitu. Gak mau, pokoknya buku aku harus ketemu, kata Naila. Tenang, kata Muhammad. Tenang. Nah, sambil ketika mereka atau teman-teman Naila menenangkan Naila, datanglah salah satu teman dari mereka, yaitu Alif. Dengan santainya, dan dia sambil menyodorkan buku kepada Naila dan berkata, ini Naila, terima kasih ya bukunya. Langsung Naila pun sewot. Hah? Ternyata buku aku sama kamu ya yang ngambil. Dan teman-teman pun kaget. Tadi sangka bukunya itu Alif yang ngambil. Marahlah Naila sambil menjadi-jadi. Alif pun keheran-heran dan gak tahu apa-apa. Emang ada apa ini? Masih bisa tertawa. Diambillah buku sama Naila. Ini buku aku. Kamu itu pencuri. Sambil bilang gitu sama Alif. Lalu Muhammad menengahi mereka. Sudah Naila, tenang dulu. Alif coba tenang. Coba jelaskan kenapa buku itu, kenapa buku Naila kenapa ada di Alif. Lalu Naila, enggak, pokoknya Alif itu pencuri, kata Naila. Tenang Naila, kata Muhammad. Coba kita dengarkan dulu alasan kenapa Alif atau kenapa buku Naila itu bisa ada di Alif. Dengan ketakutan, Alif mencoba menjelaskan kenapa buku Naila ada di Alif. Sebelumnya, maaf ya Naila, saya nggak bermaksud untuk ngambil buku Naila, apalagi mencuri. Bohong kamu, kata Naila. Aku nggak bohong. Ketika aku mau pinjam buku Naila, Alif sambil tertunduk. Naila itu udah gak ada di bangku. Aku cari-cari, Naila gak ada di kelas. Ya udah, aku ambil aja buku Naila. Jelasan dari Alif. Lalu kata Muhammad, oh seperti itu ya Alif. Naila gak terima. Tetap aja kamu mencuri. Kenapa gak izin dulu? Kenapa gak cari dulu aku? Kata Naila. Aku kan nggak tahu kamu ada di mana, ya udah aku ambil aja. Sewot aja. Naila terus sewot sana. Dan Muhammad terus mencoba untuk menenangkan. Coba Naila itu dengarkan dulu penjelasan dari Alif. Dan Alif pun merasa menyesali. Iya, maaf Naila, aku nggak bermaksud. Selanjutnya, teman-teman yang lainnya pun mencoba menenangkan Naila. Coba Naila, dengarkan alasan dari Alif. Dan yang pastinya
alhamdulillah kalau buku Naila itu udah ketemu. Naila sedikit sebentar, beberapa menit itu tertegun dan masih sedikit sewot gitu ya sama Alif. Iya, alhamdulillah buku saya udah ketemu, kata Naila gitu. Tapi sambil bilang kan sama Alif sambil sewot, kamu tahu nggak kalau mencuri itu perbuatan dosa? Dan bu guru itu tidak mengajarkan untuk mencuri. Alif ketakutan. Muhammad tetap menenangkan keduanya. Alhamdulillah, setelah teman-temannya mencoba menenangkan keduanya, terutama Naila, alhamdulillah Naila akhirnya mau tenang dan mau memaafkan perbuatan Alif yang sudah mengambil bukunya tanpa izin. Naila pun berkata sambil sedikit malu dan menahan amarahnya. Ya, baiklah Alif, terima kasih ya bukunya sudah kamu kembalikan. Dan tapi ingat loh, tidak untuk diulangi lagi. Perbuatan kamu itu bukan perbuatan terpuji dan bukan perbuatan yang harus dicontoh. Alif sedikit tertawa. Ya, saya ngerasa salah dan saya nyesel kok Naila udah ngambil bukunya kamu tanpa izin. Dan saya janji saya nggak akan ulanginya lagi sama siapapun, khususnya sama Naila. Dan alhamdulillah teman-temannya pun merasa lega karena keduanya sudah berbaikan. Naila mau menerima penjelasan dari Alif dan Alif pun menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Alhamdulillah. Dan Naila pun bilang, oke, awas ya kalau diulangi lagi. Tapi sebentar, kamu ngambil buku aku tapi nggak nyontek isinya kan? Alif ketawa sedikit katanya gitu, pada Surak sama Alif. Alhamdulillah, itu loh isi dari buku cerita tersebut. Wah, ramai juga ya. Dan yang terakhir yaitu hikmah dari isi buku cerita ini. Hikmahnya yang pertama, ketika anak-anak hendak meminjam buku sama teman atau siapapun, diwajibkan ya, diharuskan izin dulu sama yang mempunyai barang. Apapun itu barangnya, anak-anak harus izin terlebih dahulu ya. Kalau diizinkan, ya alhamdulillah, dan harus dikembalikan tepat waktu. Dengan catatan tidak dirusak, tidak dicoret-coret ya, apalagi sampai tidak dikembalikan. Anak-anak harus bertanggung jawab dengan apa yang anak-anak pinjam. Tapi kebalikannya, kalau misalkan anak-anak hendak izin gitu ya sama seseorang untuk pinjam barangnya, nah orang itu tidak mengizinkan, ya anak-anak tidak boleh memaksa, harus meminjam gitu ya, tidak boleh memaksa, tidak boleh marah, apalagi mengambilnya tanpa izin gitu. Dan hikmah yang lainnya yaitu segala sesuatu itu ada etikanya, ada adabnya, khususnya mengenai adab meminjam. Jadi apapun itu, anak-anak tidak segan-segan untuk meminta izin dan tidak jangan malu-malu untuk meminta izin ya sama teman gitu.
boleh nggak saya pinjam, boleh nggak ini nanti saya kembalikan, dan harus tepat waktu dikembalikannya ya, dengan beberapa catatan. Karena segala sesuatunya juga ada etikanya ya anak-anak. Dan hikmah yang lainnya yaitu dalam agama Islam tidak mengajarkan anak-anak untuk mengambil barang yang bukan miliknya. Kalau melakukan berarti itu namanya mencuri. Mencuri termasuk perbuatan dosa dan tidak boleh diikuti, tidak boleh dicontoh ya, apalagi memberi contoh gitu, ini harus diambil aja, udah ambil aja nggak apa-apa, udah nggak tahu. Tapi walaupun nggak orang tersebut nggak tahu, tapi Allah maha melihat ya. Ingat, ada Allah dimanapun anak-anak mau berbuat, misalkan mencuri salah satunya, walaupun orang tersebut tidak ada yang melihat, tapi ada Allah. Allah maha melihat, Allah ada di sekeliling kita. Dan hikmah lainnya, ketika anak-anak diajarkan dan diingatkan, baik itu ketika di sekolah atau di lingkungan manapun ya anak-anak berada, khususnya bagi anak sekolah gitu ya, yang selalu disampaikan oleh ibu guru, pak guru mengenai adab itu, bagusnya itu anak-anak aplikasikan tidak hanya di sekolah, tapi dapat anak-anak aplikasikan atau praktekkan atau lakukan di rumah, atau misalkan di tempat bermain atau dimanapun anak-anak berada. Dan bisa anak-anak ajarkan, misalkan seorang kakak punya adik gitu ya, ngasih tahu kalau segala sesuatu itu ada adabnya, khususnya dalam meminjam gitu, diajarkan sama sang kakak atau teman-teman atau saudara atau siapapun itu gitu ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan sebuah adab ya. Adab itu ya seperti etika gitu ya, karena segala sesuatu juga ada etikanya, ada adabnya ya. Dan hikmah yang terakhir yaitu, jika kita melakukan kesalahan, jangan ragu-ragu untuk meminta maaf dan mengakuinya. Karena kalau kita meminta maaf dan kita mengakui kesalahan kita, alhamdulillah perasaan kita akan lebih tenang, hidup kita akan lebih tentram, dan yang pastinya anak-anak dapat pahala. Begitupun yang dimintai maaf itu harus memaafkan, mau segimanapun orang itu jahat sama kita atau licik sama kita atau sudah mengambil barang kita, hendaklah anak-anak untuk memaafkan dan tetap untuk saling menghargai, menghormati apapun yang disampaikan dengan alasan apapun itu ya, seperti yang ada di buku cerita ini. Ya, seperti itu alasan, isi, dan hikmah dari buku cerita ini. Alhamdulillah. Cukup sekian ya presentasi dari saya mengenai alasan, isi, dan hikmah dari sebuah buku cerita yang berjudul Adab Meminjam. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi anak-anak dimanapun. Semangat ya anak-anak untuk selalu berbuat kebaikan, apapun itu, sekecil apapun itu, insya Allah insya Allah bermanfaat, insya Allah berpahala. Dan jika kita berbuat kebaikan sekecil apapun itu, insya Allah akan berbalik kepada diri kita yang baik-baik juga. Oke, alhamdulillah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah tutur kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.